Bab ta'awudhi min azabil qabri. Bab meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Jadi sudah beberapa kali ada, dan sekali lagi ini menyatakan bahwa siksa kubur itu, urusan di kubur itu ada, bukan tanpa ada apapun. Istirahat di kubur itu tapi mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Haddasan Muhammad bin Al-Musanna, haddasan Yahya, haddasan Syubah, qala haddasani Aun bin Abi Juhaifah, an Abi Anil Bar bin Azib, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Wal berkata Abu Ayyub, Oroja telah keluar siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waqad wajabat dan telah terbit, telah bersinar apa syamsu matahari. Fasami'a, maka pada saat itu Nabi mendengar sautan terhadap satu suara. Akola, maka bersabda Nabi, Yahudun, orang Yahudi, tu'adzabu, sedang disiksa itu Yahudi, fi kuburha, di kuburnya. Wakola, dan berkata, an-nadhor, akhbaruna Syubah, haddatsana Awan, samitu Abi Al-Barro, an Abi radhiyallahu anhuma, anin Nabi, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis sekali lagi memberitahukan kepada kita perihal siksa kubur. Dan ini hadis sahih, hadis Imam Bukhari. Dijamin kebenarannya. Ini disebutkan bahwa kata Abu Ayyub, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar satu suara. Nah, pada saat itu Nabi bersabda, suara itu suara jerit-menjerit dari kuburan karena seorang Yahudi sedang disiksa. Yaitu azabu fi kuburha, sedang disiksa itu seorang Yahudi. Nah, Nabi itu bisa mendengar. Nah, tentu saja ini sekali lagi mukjizat ya. Keutamaan, keunggulan Nabi SAW, kalau manusia biasa tidak bisa mendengar seperti disebutkan sebelumnya. Manusia dan jin tidak bisa mendengar cerita orang yang sedang disiksa di kubur. Tapi Nabi SAW, kekhususan beliau bisa mendengar. Sekali lagi itu adalah siksa kubur. Kemudian hadis berikutnya, haddasana Mu'alla haddasana Wuhaib an Musa bin Uqbah qala haddasatni, telah membacakan hadis kepadaku Ibnatu Khalid, anak perempuan Khalid bin Sa'id bin Al-As. Anha, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anha, sesungguhnya itu Ibnah, anak perempuan tadi, Sami'at, telah mendengar an-Nabiya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahwa, dan itu Nabi, ya ta'awwadhu, memohon perlindungan kepada Allah, bin azabil qabri, dari siksa kubur. Jadi hadisnya banyak Pak, hadis sahih ini. Siksa kubur itu ada. Ya tentu saja itu bagi yang tidak baik hidup di dunia. Tapi bagi yang baik, bukan siksa kubur, tapi nikmat kubur. Ini diceritakan siksa kubur itu ya bagi yang tidak baik. Kalau yang baik-baik insya Allah memperoleh nikmat kubur. Kemudian hadasana Muslim bin Ibrahim, hadasana Hisham, hadasana Yahya bin An Abi Salamah, An Abi Hurairah, diterima dari Abu Hurairah. Ola, berkata Abu Hurairah, karena ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yad'u, berdoa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma, wahai Allah, inni, sesungguhnya aku melindungkan diri bika, kepada engkau wahai Allah, min azabil qabri, dari siksa kubur, wa min azabin nar, dan dari siksa neraka, wa min fitnatil masih mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan juga kami memohon perlindungan darimu dari fitnah masih dajjal. Ini doa, sekali lagi hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Abu Hurairah. Dan ini doa yang biasa kita baca saat di tasyahud akhir.
Ya betul. Bilang salam, kita biasa membaca ini. Allahumma, ya Allah, sungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, dari adab neraka, dari siksa neraka, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga dari fitnah Al-Masih Dajjal. Kita melindungi diri dari 5 hal ini. Yang pertama dari siksa kubur. Jelas siksa kubur itu ada berdasarkan sejumlah hadis tadi. Kita ingin diringankan kalaupun kena siksa, dan sekali lagi nanti ada penjelasan di hadis-hadis dan pernah juga disampaikan sebelumnya. Bukan karena dosa besar siksa kubur, itu karena dosa-dosa kecil. Seperti tidak mencuci kemaluan setelah buang air kecil misalnya. Langsung main masukkan lagi saja misalnya. Dan sebagainya. Itu bisa menjadi penyebab Siksa siksa. kubur. Kemudian di hadis yang lain, penyebab siksa kubur itu adalah namimah. Namimah itu mengadu domba. Ya, kalau kita lihat di YouTube, di Facebook itu banyak video-video yang memperlihatkan adu domba antar orang. Bisa kejadian, walaupun itu candaan. Tapi itu adalah adu domba. Antar orang yang satu dengan orang lain berantem gara-gara kita yang mengadu domba. Nah, itu bisa menjadi penyebab siksa kubur. Kemudian yang ketiganya, penyebab siksa kubur itu pada saat kita berwudu, itu tidak menyempurnakan mencuci kaki itu. Itu bagian mata kaki, bagian keneng itu tidak tercuci, suka kelupaan. Hati-hati kalau berwudu harus sempurna. Semua anggota wudhu itu harus Semua dicuci. harus sempurna ya Termasuk yang siksa suka kubur. ketinggalan itu adalah kaki bagian belakang. Betul. Heeh, betul seingatnya. Iya, betul. Betul misalnya. Bicara melulu ini. Jadi hati-hati pada saat kita berwudhu, bagian belakang kaki itu jangan sampai tidak tercuci. Itu kadang-kadang lalai. Gitu. Itu penyebab siksa kubur itu. Jadi tentu saja itu bagi orang-orang Islam kan. Ah, bagi orang Islam saya begitu. Bagaimana pula kalau yang tidak Islam? Siksa kuburnya makin jelas. Kemudian yang keduanya wamin azabin nar, dari siksa neraka. Nah, kalau siksa neraka itu adalah syarat utamanya kita punya iman. Walaupun kita punya iman, tetapi kita tidak melaksanakan ibadah dengan baik, ya tetap masuk neraka. Tetapi tidak akan lama-lama masuk nerakanya. Hanya mungkin sehari 2 hari. Tapi ingat, sehari akhirat itu 1.000 tahun dunia. Jadi sehari itu artinya ya 1.000 tahun. 1.000 tahun lama juga kan. Usia kita sampai puluhan ini juga rasanya lama juga gitu kan. Di sehari akhirat itu sama dengan 1.000 tahun waktu kita hidup di dunia. Jadi kalau bisa jangan nantang masuk neraka. Kan dari manusia-manusia durjana itu banyak yang nantang ingin masuk neraka itu para artis itu kurang ajar itu. Di itu aja dikasih dijepit saja kakinya pakai kursi kemudian diinjak juga pasti kesakitan. Ini nantang-nantang masuk neraka. Dan ada seorang Kristen nantang-nantang disiksa oleh Allah. Itu ada di YouTube, silakan bisa ditonton. Itu memang tidak langsung Allah jawab. Tetapi kemudian akhirnya jadi betul-betul disiksa oleh Allah, diberi sakit yang sesuai dengan permintaannya. Itu masih di dunia. Bagaimana pula kalau sudah di neraka nanti. Dan yang keduanya wamin fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan, ujian kehidupan itu tentu saja kita memohon perlindungan kepada Allah. Hidup ini penuh dengan ujian, betul, banyak ujian. Jadi sekali lagi seperti pernah disampaikan, ujian itu tidak sesuatu yang tidak mengenakan saja, yang mengenakan juga adalah fitnah, ujian juga. Jadi bukan hanya kita didemosi, tetapi promosi juga adalah ujian. Nah, kita selama ini biasa menyatakan yang disebut ujian itu adalah kalau sakit baru disebut ujian. Kalau dapat kecelakaan baru disebut ujian. Tapi kalau dapat sesuatu yang menikmatkan, melenakan kita, jarang-jarang kita menyebut ujian. Justru kita jatuh gara-gara itu.
Kan tidak sedikit pejabat jatuh gara-gara jabatannya. Tidak sedikit orang jadi bangkrut akibat dia kaya raya. Tidak mampu menghadapi ujian kekayaan, tidak mampu menghadapi ujian jabatan. Itu fitnah hidup. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah supaya dikuatkan. Wal mamati dan fitnah kematian. Nah, pada saat kematian juga ada fitnah juga. Nah, hati-hati ini kalau mau mati jangan sampai ditalkinkan oleh itu yang suka di rumah sakit itu. Hati-hati. Kita mengusahakan supaya jangan sampai ditalkinkan oleh yang begituan. Kalaupun ada yang mau menalkinkan, talkinkanlah dengan ucapan la ilaha illallah jelang kematian. Karena fitnah kematian bisa saja kita ini muslim, tapi menjelang kematian gara-gara kita ada di rumah sakit Palang gitu, dan saat itu dalam keadaan sangat darurat, keluarga tidak boleh masuk padahal kita sedang sekarat, tapi yang menalkinkannya adalah yang mengingatkan kepada Tuhan yang lain. Bahaya itu, hati-hati. Saya pernah mengalaminya dulu waktu mahasiswa tuh, ya pernah dirawat di rumah sakit begitu. Nah, itu mesti setiap mau memandikan dia mendakwahi saya itu untuk mengikuti agama dia. Oh ya, kalau saya tanggapi saja, diteruskan saja. Terbalik akhirnya saya mendakwahi dia. Itu kemungkinan terjadi itu di rumah sakit. Nah, banyak di kita itu, favorit kita. Padahal hati-hati menjelang kematian, kalau bisa jangan sampai di tempat seperti itu, Pak. Karena kita khawatir nanti yang mentalkinkan orang lain sayang keimanan kita yang sudah lama kita praktekkan dalam sholat, dalam ibadah-ibadah yang lain, ujung-ujungnya menjelang roh ini dicabut, kita melupakan Allah. Karena ditalkinkan oleh orang-orang yang aneh. Karena biasanya kalau dalam keadaan di ICU atau di tempat-tempat darurat itu kan keluarga tidak boleh masuk. Padahal kita sedang sakarat misalnya. Nah, kalau diingatkan, kalau di rumah sakit Islam sih masih mending. Ada petugas yang mengingatkan. Petugasnya baik-baik saja. Tapi kalau di rumah sakit Palang, hati-hati itu yang mengingatkan orang lain. Sehingga sekali lagi hati-hatilah kalau mau berobat. Kalau kita tidak mati mungkin tidak masalah. Tapi menjelang kematian jangan sampai digadaikan itu akidah kita. Kemudian yang berikutnya wa min fitnatil masihid dajjal dan minta perlindungan kepada Allah dari al-masih yang berkeliaran ad-dajjal dajjal. Nah, seperti kita ketahui ciri-ciri kiamah itu adalah keluarnya dajjal. Dajjal itu nanti akan memiliki keistimewaan-keistimewaan yang bisa memengaruhi keimanan kita. Karena dia itu memiliki semacam keistimewaan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mungkin juga menghidupkan orang mati dan sebagainya. Dalam sejumlah hadis ada penjelasan. Itu menjelang kiamat akan ada Dajjal itu. Dan seluruh dunia ini bisa dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Itu bisa menipu kita. Kalau keimanan kita kurang kuat, bisa tertipu. Dan sekarang juga jangankan yang dengan Dajjal yang istimewa tuh. Dengan orang-orang tertentu saja kadang-kadang kita suka mengkultuskan kultus individu. Hati-hati karena kehebatan seseorang maka kita menganggap dia itu hebat. Padahal itu adalah karunia dari Allah. Nah, apalagi nanti Dajjal lebih hebat lagi. Ya, kalau bisa tidak perlu bertemu kita ya dengan Dajjal. Dengan mati duluan sajalah gitu. Karena nanti Dajjal ini bisa menghipnotis, bisa memengaruhi orang-orang yang beriman ini. Kalau orang tidak beriman ya jelas terpengaruh. Tapi kalau orang-orang beriman bergantung pada keimanannya. Bisa saja kita juga terpengaruh gara-gara kehebatan yang bersangkutan. Nah, kita memohon kepada Allah supaya dilindungi dari Allah dari Dajjal. Nah, salah satu cara kita melakukan kajian-kajian ini juga adalah bagian dari melindungi diri kita dari pengaruh-pengaruh itu. Dan Dajjal itu memang secara pribadi itu satu orang saja. Tapi dajjal-dajjal dalam arti perilakunya suka memengaruhi kita juga sekarang banyak juga kan ya. Yang mendakwahi kita sehingga meninggalkan seruan Allah. Itu banyak sekarang.
Itu saya kira penjelasan dari hadis-hadis itu. Jadi siksa kubur sekali lagi jelas beritanya, jelas sumbernya ada. Ilmiah ini, Pak. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada kelompok tertentu yang tidak meyakini adanya siksa kubur. Biarkan saja dia memperolehnya nanti setelah kematian. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Qutaibah haddatsana Jarir anil Amash an Mujahid an Tawus qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Marro telah lewat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ini kepada dua kuburan. Pakola maka bersabda Nabi, innahuma sesungguhnya dua kuburan tadi la yu'adzabani sedang disiksa dua-duanya. Wa ma yu'adzabani bin kabirin fi kabirin dan tidaklah disiksa itu ahli kubur itu karena dosa besar. Tsumma qala kemudian bersabda Nabi, bala betul, amma ahaduma adapun salah seorang di antara penghuni kubur tadi, maka ada dia itu biasa dia berjalan di muka bumi bin namimah karena melakukan adu domba. Wa amma ahaduhuma adapun yang keduanya lagi, pakana la yastatiru bin bolhi. Dia tidak bersih-bersih kalau setelah kencingnya. Ola semua akhoda udan. Kemudian bersabda atau berkata itu rawi hadis. Kemudian Nabi mengambil udan sebuah kayu rotoban yang masih basah. Maka sarohu maka beliau membelahnya menjadi dua belahan. Sumagoroza kemudian menanamkannya Nabi kulla wahidin kepada masing-masing min huma dari dua belahan tadi ala kubrin di atas kubur. Makola kemudian bersabda Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma. Mudah-mudahan dengan ditanamkannya pohon ini bisa meringankan siksaan dari kedua ahli kubur. Malam ya bisa selagi belum mengering itu pohon-pohonan. Jadi penyebab siksa kubur itu yang sederhana saja ini. Bukan karena dosa besar. Yang pertama namimah, mengadu domba. Jadi antar tetangga bisa saja kita ngadu domba. Antar teman juga kita bisa mengadu domba. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Baik-baik saja kepada semuanya. Jangan sampai dua orang berantem gara-gara kita. Nah itu yang adu domba itu. Yang bisa menyebabkan siksa kubur. Yang keduanya, karena tidak pernah bersuci setelah buang air kecil. Ini hati-hati juga. Kemudian Nabi menanamkan pohon-pohonan, mengambil pohon yang masih basah, ditanamkan di kedua kubur tadi. Dengan harapan bisa meringankan siksa. Nah, berdasarkan hadis ini juga, maka kita di atas kuburan suka menanam pohon-pohonan. Dengan harapan mungkin selagi pohon itu masih tumbuh, kalaupun ada siksa kubur, diringankan. Harapannya begitu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga kita juga kalau ziarah suka menaburkan air atau menyiramkan air gitu kan. Harapannya mungkin supaya tetap basah, meringankan kalaupun kena siksaan. Tapi kalau kena nikmat bisa lebih menikmati lagi. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Ismail haddatsani Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda Rasulullah, inna ahadakum sungguhnya salah seorang di antara kalian idza mata apabila mati urido maka akan diperlihatkan alaihi kepada dia itu maq'aduhu tempat tinggalnya bil godati pagi-pagi wal asyihi dan sore-sore. In kana kalaulah dia ada bin ahli jannah dari ahli surga, bin ahli jannah maka dia itu termasuk ahli surga. In kana min ahli nar, tapi kalau dia itu termasuk ahli neraka, min ahli nar maka dia termasuk ahli neraka. Fayuqalu maka disampaikan hadza itulah maq'aduka tempat tinggalmu hatta yab'asaka sehingga membangkitkan kepadamu siapa Allah yaumal kiamati pada hari kiamat. Nah, ini salah satu bisa saja menjadi siksa atau bisa menjadi nikmat gitu kan. Nanti di kuburan setiap disebutkan di sini pagi dan petang. Wallahu alam pagi dan petang itu apa mengikuti pagi petangnya dunia ini atau ada alam tersendiri wallahu alam. Akan diperlihatkan kepada yang bersangkutan tempat tinggal terakhir di akhirat. Ya di akhirat itu
tentu saja surga dan juga neraka. Tidak ada pilihan lain. Kalau masuk surga tentu ke surga, kalau neraka neraka. Tapi itu sudah diperlihatkan. Jadi kalau diperlihatkan tempat kita di surga itu nikmatkan bahwa kita akan tinggal di situ. Tapi kalau yang diperlihatkan itu tempat kita di neraka itu siksaan juga. Coba diperhatikan setiap pagi diperlihatkan tuh tempatmu nanti di neraka, dibakar dalam keadaan tersiksa. Karena kamu bunuh diri dahulu dengan cara gantung diri, setiap hari akan menggantung diri di neraka. Oh itu siksaan, Mbak. Berita seperti itu. Coba aja kita sekarang kan dilarang menonton berita-berita kekerasan di YouTube ataupun di televisi. Di televisi itu kan suka disamarkan itu. Karena itu berita kekerasan tidak boleh ditonton. Itu di dunia, karena bisa menyebabkan kekerasan juga, tidak nyaman kita melihatnya. Bagaimana pula nanti kita diperlihatkan itu bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri. Itulah tempatmu di neraka akan seperti itu. Itu juga siksaan tersendiri. Belum ada siksaan yang lain. Jadi seperti kata Nabi SAW, ini hadis sahih sekali lagi. Pokoknya yang kita bahas saat ini itu hadis semuanya sahih. Hadis Imam Bukhari. Nah, kalau tempatnya kita di surga itu adalah kenikmatan, tapi kalau tempat kita di neraka tentu itu siksaan. Dan nanti Allah menyebutkan, itulah tempatmu untuk di surga atau di neraka setelah Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi sekali lagi tahapan kita itu setelah mati ini tidak langsung masuk surga, tidak langsung masuk neraka, tapi masuk alam barzakh dahulu, alam kubur dahulu. Beda dengan keyakinan agama lain, langsung surga, neraka. Kita tidak seperti itu. Tapi saat ini, sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati, semuanya masuk alam kubur dahulu. Walaupun untuk beberapa orang bisa juga langsung akses masuk surga saat ini. Kaum syahid, syuhada, itu kan, para syuhada bisa menikmati surga saat ini juga. Tapi bagi orang-orang yang lain, itu ada di alam kubur. Tidak langsung surga atau neraka. Ini beritanya ini, jelas kan? Melihat berarti ya belum dimasukkan ke surga neraka. Ngapain nyanyawanan tahu dari mana? Ini dari hadis. Kita bukan nyanyawanan, itu berita dari hadis. Jadi kalau ada yang mengatakan itu ahli agama itu suka seenaknya menceritakan hal-hal yang gaib, bukan asal cerita, tapi berdasarkan informasi dari Allah maupun dari Nabi. Bukannya nyahwanan. Tapi begitulah berita dari Allah dan Rasulnya. Demikian juga perihal surga neraka, itu juga bukan karena kita tahu, justru kita diberitahu dari Allah dan Rasulnya. Kan suka ada yang gitu, orang-orang komunis mungkin, orang-orang yang kayak yang sudah pernah ke akhirat saja. Bukan karena itu. Kita belum pernah, ke kubur pun belum pernah, tetapi Allah dan Rasulnya yang memberitahu rahasia. Itu adalah sesuatu yang metafisik, memang tidak bisa diamati, tidak bisa dilakukan penelitian. Kalau ada yang mau meneliti ya harus mati dahulu, tapi tidak bisa kembali lagi. Itu penjelasan tadi. Wa anna ruha la taqna bi pana'il jasad. Sesungguhnya ruh itu tidak bisa hancur dengan hancurnya jasad. Sekali lagi kita ini adalah manusia, makhluk Allah yang kumpulan dua benda. Yang pertama adalah benda yang jasad kita ini. Yang keduanya adalah ruh. Kalau jasad kita ini bisa hancur, bisa rusak, kena penyakit dan macam-macam. Tapi kalau ruh itu tidak. Nanti proses kematian itu adalah berpisahnya jasad dan ruh. Kalau jasad kita itu bisa hancur, bisa habis, tapi kalau ruh itu tetap ada. Tetapi nanti jasad juga dibangkitkan lagi oleh Allah. Tidak ada sulitnya bagi Allah membangkitkan jasad. Jangankan dari yang sudah ada contohnya, belum ada contoh saja, jadi kita ini Allah Maha Kuasa. Apalagi sudah ada bibitnya, sudah ada sebelumnya. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Kemudian bab berikutnya, Haddasan Qutaibah, Haddasan Lais,
Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yaqul berkata Abu Sa'id, qala bersabda Rasulullah SAW, idza wudi'at, apabila diletakkan apa al-janazatu jenazah, fahtamalaha, maka mengangkatnya terhadap jenazah siapa? Ar-rijalu, kelompok orang-orang laki-laki, ala anakim, di pundak-pundak mereka, fa in kanat, maka apabila ada itu jenazah itu solihatan, orang soleh, olat, berkata itu jenazah, qaddimuni, percepatlah aku dikuburkan. Qaddimuni, percepatlah oleh kalian aku ingin dikuburkan. In kana, tetapi apabila ada jenazah itu ghairu solihatin, bukan jenazah yang soleh, olat, berkata itu jenazah, ya wailaha, aduh celaka aku, gitu kan. Aina yadhhabuna biha, mau kemanakah itu orang-orang yang mengusung aku, yang mengangkat aku dengan jenazah itu? Yasma'u, mendengar sautaha, terhadap jeritan atau rintihan jenazah itu, kullu syai'in, segala sesuatu, illal insana, kecuali manusia. Walau sami'aha, kalaulah si insan itu bisa mendengar terhadap jeritan atau rintihan jenazah, al insanu, manusia itu, la so'iko, pasti akan pingsan. Jadi yang kita sholatkan di sini itu bersuara sebetulnya, hanya kita tidak pernah mendengar. Yang kita angkat, masukkan ke mobil jenazah atau diangkat diusung menggunakan keranda itu bersuara, itu tahu gitu. Walaupun secara hakikatnya bagaimana, apakah ruhnya dikembalikan? Kalau ruhnya dikembalikan ya hidup kan, atau ruhnya hanya menyaksikan, wallahu alam, bisa saja begitu. Tapi yang jelas orang yang mati itu berbicara, tahu gitu. Dirinya sedang diapakan itu tahu. Nah, di sini kalau orang-orang baik ingin segera dikuburkan karena ingin segera bertemu dengan rahmat Allah. Senang. Segerakanlah aku kuburkan. Jadi ingin dipercepat dikuburkan. Tapi kalau orang yang tidak baik justru mau dikemanakan aku ini. Aduh, celakanya aku. Menyesali perbuatan-perbuatan selama ini. Pasti akan terjadi itu, penyesalan-penyesalan itu. Semuanya itu mendengar terhadap suara itu, kecuali manusia. Di hadis lain juga, selain manusia juga jin tidak mendengar. Jadi kalau kullu syai'in itu ada segala sesuatu. Selain manusia itu mendengar jeritan jenazah. Hanya kita yang mengantarkannya, mengusungnya tidak mendengar. Coba kalau mendengar tidak akan diusung, itu akan lari kita juga barangkali. Bahkan disebutkan di sini lasoiko, pasti akan pingsan gitu. Mendengar rintihan orang-orang yang mati itu. Tapi kita tidak mendengar. Ya seperti dijelaskan, barangkali suaranya sudah ultrasonik atau infrasonik, di luar batas kemampuan telinga kita mendengar. Itu sudah dijelaskan pekan lalu ya. Kita lanjut saja. Haddatsana Yaqub bin Ibrahim, haddatsana Ibnu Ali, haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anasin bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas bin Malik, qala, bersabda Rasulullah SAW, ma minan nasi, tidaklah dari orang-orang, muslimun yang muslim, yang mutu, yang mati, lahu, bagi si orang tadi, salah satu tiga orang, minal waladi, dari anaknya, lam yabdugu, yang belum sampai itu anak-anak tiga itu al-hinsa, dewasa, illa adkhalahu, kecuali Allah akan memasukkan kepada orang tadi Allah al-jannata, ke surga, bipadli rahmatihi, karena karunia kelebihan rahmat Allah, iyahum, disebabkan oleh tiga orang anak yang meninggal tadi. Nah, ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, dan disabdakan oleh Nabi, jika seorang manusia, kita itu kan, sudah pernah ditinggal mati oleh tiga orang anak yang meninggalnya waktu masih kecil, sebelum dewasa, sebelum umur balik, maka kalau tiga orang anak yang meninggal dari kita, Allah jamin dia masuk surga. Karena tiga orang anak yang masih suci tadi. Meninggal tiga orang anak yang belum balik, belum usia balik. Nah, tiga orang anak itu bisa memberikan jaminan kita dimasukkan Allah ke surga. Karena karunia Allah disebabkan tiga orang anak tadi. Ini hadisnya, jelas ini Pak ya. Dan tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Ini begitu terang Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita.
3 orang anak gitu kan. Mau laki maupun perempuan sama saja. Yang penting meninggalnya sebelum balik, sebelum usia balik, maka itu akan memberikan jaminan Allah memasukkan kepada orang tuanya itu ke surga Allah. Kecuali kalau kafir. Kalau kafir tidak bisa karena tidak punya keimanan. Tapi kalau muslim jelas Allah akan memasukkannya. Kemudian haddatsana Abul Walid Hasan Syu'bah an Adi bin Sabit an Sami al-Bara radhiyallahu anhu. Wala berkata Baro, lama tuwfiya pada saat meninggal. Siapa Ibrahimu, Sayyid Ibrahim, putra Rasulullah alaihissalam. Wala bersabda siapa Rasulullah SAW, innalahu semuanya bagi Ibrahim, putra Rasul, murdian ada yang menyusukannya bil jannati di surga nanti. Nah, kita tahu kan putra, boleh dikatakan putra bungsu. Yang putra bungsu Rasul itu memiliki 7 anak kan. 6 anak dari Siti Khadijah, 1 anak dari Siti Maria. Nah, dari Siti Maria ini namanya Sayyid Ibrahim tadi itu. Ibrahim namanya. Kemudian beliau meninggal sewaktu masih bayi. Nah, kata Rasulullah, dia itu nanti di surga akan ada yang menyusuinya. Artinya ini berarti langsung masuk surga kalau Sayyid Ibrahim. Ini putra Rasul ke surga. Atau bisa juga surga ya nanti setelah hari kiamat. Wallahu alam ini tidak dijelaskan. Innalahu murdian fil jannah. Soal waktunya tidak dijelaskan. Tetapi nanti di surga itu akan ada yang menyusuinya. Nah, barangkali kita bertanya, bukankah nanti di surga itu tidak ada bayi, tidak ada nenek-nenek, tetapi semuanya dalam usia yang kira kurang lebih 30-an? Nah, ini hanya kiasan sebetulnya. Hanya kiasan saya dari Nabi bahwa karena Ibrahim itu meninggal selagi dia masih butuh menyusu, maka seolah-olah nanti di surga juga akan ada yang menyusui. Ada jaminan dari Rasulullah SAW. Ini putra Rasul. Nah, bagaimana prakteknya? Sekali lagi ini hanya kiasan bahwa dijamin oleh Allah Sayyid Ibrahim itu masuk surga, tidak ke neraka karena meninggalnya dalam keadaan masih bayi dan masih suci. Dan nanti berlaku juga bagi bayi-bayi kita kaum muslimin. Kalau meninggal masih bayi, maka masuk surga. Maka tadi juga hadis di atas, anak 3 orang anak yang masih belum balik meninggal, itu juga pasti masuk surga. Karena masih dalam keadaan fitrah. Tuyupiya sobiyun minal ansar pakola tuba lahu lam ya'mal su'an lam yudrikhu. Nah, telah meninggal seorang anak dari kaum Ansor, fakultu maka aku berkata, tuba berbahagialah lahu bagi orang tadi, lam yakmal yang belum beramal, su'an keburukan, walam yudriku dan belum pernah menemui keburukan. Orang yang mati meninggal itu atau belum balik itu, seperti dalam hukum Islam juga berlaku bahwa dia tidak menerima pahala dan juga tidak menerima siksa. Pahala ataupun dosanya itu kembali kepada orang tua. Jadi kalau orang tua mendidiknya dengan baik, anak itu ikut rajin sholat dan sebagainya, insya Allah pahalanya dikembalikan ke orang tua. Demikian juga dosa. Dia itu secara hukum itu tidak berdosa anak. Dosanya itu kembali kepada orang tua. Karena dia belum pernah melakukan itu dengan sepenuh kesadaran. Kan adanya hukuman itu adalah karena kita sadar. Kan orang tidak sadar itu seperti kata kita orang gila, dia juga sama seperti bayi. Tidak akan memperoleh hukuman ataupun pahala karena melakukannya tanpa kesadaran. Termasuk sebetulnya orang yang ngigau. Itu juga kalaupun sampai dia membunuh itu tidak dosa sebetulnya. Tapi itu dilihat dari hukum Islam. Tapi kalau pura-pura ngigau itu tidak bisa. Tetap saja nanti perlu pemeriksaan tentu saja ya. Harus diperiksa, dibuktikan. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, innal muslimina wa auladahum fil jannah. Sesungguhnya orang-orang Islam dan anak-anak mereka itu ada di surga. Wa innal musyrikina wa auladahum finnar.
Tetapi sesungguhnya orang-orang musyrikin dan anak-anak mereka itu ada di neraka. Nah, hadis tadi juga ada hadis yang lain yang menyatakan sama. Mamim muslimin, tidaklah semata-mata dari orang-orang Islam yamutu yang mati lahuma mamin muslima ini. Tidaklah dari dua orang Islam yang mati bagi keduanya itu salah satu tiga anak minal waladi dari anaknya lam yaglubul hinsa yang belum sampai usia balik illa adkhalahuma kecuali Allah akan memasukkan keduanya itu ke surga wa iyyahum dan juga anak-anaknya yang tadi bipadli rahmati al jannah karena karunia rahmat Allah Allah memasukkannya ke surga. Itu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian juga dalam Imam Muslim. Artinya hadis itu hadis sahih. Silahkan sedih, bisa saja barangkali kita sedih ditinggal mati anak. Tapi kalau sampai tiga orang yang meninggalnya itu justru memberikan jaminan kepada kita akan dimasukkan ke surga. Insya Allah kelak. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Hibban akhbarana Abdullah akhbarana Syu'bah an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Abbas, suila telah ditanya siapa Rasulullah SAW an auladil musyrikina dari anak-anak orang-orang musyrikin. Faqala maka bersabda Rasulullah, Allahu idza khalaqhum. Allah itu apabila menciptakan itu anak-anak kaum musyrikin, a'lamu lebih mengetahui bima kanu amilina terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kita tahu kan anak yang meninggal itu dalam keadaan suci, walaupun lahirnya dari orang musyrik, dari orang bukan Islam, tetap dalam keadaan suci. Sehingga apabila dia itu mati dalam keadaan belum balik, insya Allah itu juga akan masuk surga. Tetapi apabila sudah sampai dewasa, dia sudah menyatakan memilih agama apa, itu kan? Nah, itu adalah disebutkan di sini Allah lebih mengetahui bahwa anak ini nanti akan menjadi kafir bolongkotan, akan menjadi pendeta, akan menjadi biksu dan sebagainya. Allah Maha tahu. Sehingga nanti Allah akan memberikan balasan berdasarkan apa yang dia perbuat di dunia itu. Gitu. Tapi kalau matinya sebelum balik, insya Allah itu suci dalam keadaan fitrah. Tapi kalau sudah balik, dia sudah punya pilihan agamanya, akan disesuaikan dengan pilihannya itu tadi. Kemudian haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Atha bin Yazid al-Laisi annahu sami'a Abu Hurairah. Sesungguhnya Yazid atau bin Yazid mendengar Abu Hurairah yaqul berkata Abu Hurairah suila ditanya siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam andaroriyil musyrikin dari keturunan-keturunan orang-orang musyrikin. Pakola maka bersabda Rasulullah Allah alam Allah maha mengetahui bima kanu amilin terhadap apa yang akan mereka kerjakan nanti setelah dewasa. Jadi sama dengan di hadis di atas bahwa anak-anak orang musyrikin apakah akan menjadi musyrik? Wallahu alam. Allah lebih mengetahui itu. Bisa saja nanti orang-orang musyrik juga menjadi Islam, bisa saja kembali ke Islam, tetapi bisa juga menjadi orang musyrik betulan terus, mungkin saja. Allah mengetahui. Mereka akan diapakan. Tetapi semuanya itu adalah dalam skenario Allah. Allah maha mengetahui. Kalau begitu ngapain dong Allah siksa? Nah itu dia. Di sini ada takdir, ketentuan dari Allah, dan ada kemampuan manusia untuk memilih. Allah berikan kemerdekaan. Memang sebelumnya sudah ditentukan oleh Allah bahwa orang ini akan menjadi muslim atau musyrik. Sudah ada blueprintnya, sudah ada cetak birunya dari Allah. Tetapi nanti di dunia ini manusia juga diberi kemampuan berikhtiar, diberikan kemampuan memilih dan memilah. Nah, dihukumi dia itu akan masuk surga atau tidak, tergantung pilihannya. Itu Allah berikan kebebasan, kemerdekaan. Beda dengan binatang, kan tidak ada kemerdekaan. Dia itu ya begitu saja dari dahulu. Kucing dari dulu begitu. Memang burung-burungnya manyar, gitu, bisa membuat sarang-sarang yang hebat, indah. Tapi dari dahulu sampai sekarang begini. Tapi kalau manusia itu makin ke sini makin hebat saja kan karena pikirannya itu bisa memilih, memilah,
Berdasarkan itulah hukuman akan diberikan. Tapi bagi yang tidak bisa memilih dan memilah, tidak ada hukuman. Walaupun ya tentu saja ini masalah keimanan kepada takdir ya. Tapi unik, khusus unik untuk manusia itu. Manusia itu bisa berpikir masalahnya itu. Al insanu hayawanun natik gitu kata ilmu apa? Mantek gitu. Bahwa manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Nah, karena pikirannya itu adalah sebagai sebab kita dihukumi. Sehingga kalau kita tidak bisa berpikir dalam keadaan gila seumur hidup, aman sebetulnya insya Allah. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasana Adam, Haddasana Ibnu Abi bin Ani Zuhri, an Abi Salamah bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda an Nabi SAW, kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan, yuladu yang dilahirkan, al fitrati di dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka ibu bapaknya lah yuhawwidanihi yang akan menjadikan dia itu Yahudi, au yunassironihi atau yang menjadikan dia itu Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadikan dia itu Majusi. Kamasali bahimah sebagaimana binatang ternak. Tuntaju bisa diselamatkan apa al bahimat itu bahimah. Hal taro piha jad'ah. Adakah yang ada cacat di itu bahimah? Tidak, kalau dilahirkan dalam keadaan normal. Nah, ini hadis yang sudah saya kira kita kenal banyak, sering gitu kan dibacakan oleh para mubalik bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ini semua anak gitu. Kan ada kata-kata kullu. Kullu itu seluruhnya, semuanya. Kullil jami. Kul ini untuk menyatakan keseluruhan. Berarti dari kaum musyrikin juga fitrah juga dalam keadaan suci. Kalau anak yang dilahirkan. Dalam keadaan Islam, sudah Islam semuanya. Tinggal nanti Pak Abawahu, bapak ibunya lah biasanya. Atau nanti lingkungan kalau tidak punya bapak ibu. Meninggal gitu kan. Lingkungannya itulah yang menggiring dia itu jadi penjahat. Jadi agamanya tetap Islam atau bisa agama Yahudi ataupun agama yang lain-lain. Itu bapak ibunya yang menjadikan dia itu. Sehingga dalam hal ini apabila ada orang non-Islam masuk Islam, itu bukan masuk Islam sebetulnya. Tapi kembali ke Islam. Bukan masuk Islam. Karena dia itu pada saat waktu dulu masih bayi sudah dalam keadaan Islam sebetulnya. Cuma kita tidak mengerti kan, tidak tahu kebanyakan kita. Seolah-olah karena lahirnya dari orang Katolik, Katolik saja. Tidak, dia itu Islam sebetulnya. Nah, sehingga pada saat dewasa dia dia syahadat lagi, itu sebetulnya kembali kepada Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, ibu bapaknya yang menjadikan dia itu Yahudi atau Nasrani. Nah, untuk menjadikan Yahudi Nasrani itu biasanya pendidikan. Hati-hati pendidikan, jangan sembarangan menyekolahkan anak. Kalau disekolahkan ke Nasrani, ya setidaknya dia jadi lingkungannya itu jadi lingkungan Nasrani. Apalagi diajarkan ajaran agama Nasrani. Hati-hati. Setidaknya anak kita disekolahkan di lingkungan itu, akidahnya tidak panceng, tidak lurus. Gitu. Terpengaruh. Paling tidak mengatakan semua agama sama. Wah itu bahaya itu kan. Sudah bahaya itu. Karena itu, sekolahkanlah anak itu di sekolah yang mengajarkan kebaikan akidah Islam. Jangan mentang-mentang sekolah Nasrani bagus, disiplin, dikenal, reputasinya baik, masukkan saja ke sana. Hati-hati, itu sama dengan menggadaikan akidah. Sama saja kita dengan mewariskan pewarisan yang tidak baik perihal sikap beragamanya. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan begitu. Itu dunia sebetulnya. Ya kalau mau cari di sekolah Islam, kalau sekarang saya kira sudah banyak juga sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan akidah yang baik. Kalau dahulu biasanya gara-gara sekolah itu disiplin, maka sembarangan kita masukkan. Nah, nanti setidaknya jadi sekuler itu anak. Tidak akan mengindahkan akidah Islam. Apalagi kalau di rumah tidak dibarengi dengan ngaji. Wah, hancur sudah. Nanti pada saat kita mati,
dia tidak akan mendoakan kita. Gitu. Bahkan mengurus kita juga tidak mau, dicuekin aja. Panggil Pak Ustadz, tolong dimandikan, tolong di itu ini, karena dia sendiri dia tidak bisa, tidak ngerti, karena tidak perhatian dengan agama. Salah siapa itu? Salah ibu bapaknya. Jangan nyalahkan dulu ke anak, salah ibu bapaknya itu. Ayunas sironi atau menasranikan, bisa saja dinasranikan. Hati-hati sekarang ini banyak proses kristenisasi itu. Ayumajisani atau majusi. Majusi itu adalah Zoroaster itu di Persia, para penyembah api. Apakah sekarang tidak ada? Oh, masih banyak orang yang suka menyembah api itu saat ini. Yang suka mengagung-agungkan api itu, Pak. Para dukun terutama tuh, para dukun atau para pemuja-pemuja setan itu suka menyembah-nyembah api. Termasuk api unggun juga, hati-hati itu. Api unggun jangan ya kalaupun kita mau menggunakan api unggun itu hanya sebagai untuk memanaskan lingkungan saja gitu. Tapi jangan dipuja-puja. Di pramuka misalnya ataupun pada saat kita camping dan sebagainya, ya boleh-boleh saja membuat api unggun tapi bukan untuk dipuja-puja. Tapi itu adalah untuk menghangatkan lingkungan. Jadi sekali lagi, semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nanti keadaan lingkungannya lah yang menjadikan itu dia Yahudi, Nasrani, ataupun menjadi Majusi. Saya kira itu pengajian kita hari ini.